Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Pranaja Service HP. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan bahas kasus di Redmi 8A yang versi Pro. Di sini kasusnya tidak ada layanan atau tidak ada sinyal. Ya, efeknya tidak bisa nelpon atau tidak bisa melakukan panggilan, ya, bahkan kirim SMS karena tidak ada layanan. Yang pertama, teman-teman bisa cek bagian pengaturan, masuk ke bagian pengaturan, kemudian kita masuk di kartu SIM, dan di sini untuk kartunya sudah terdeteksi dengan provider Telkomsel. Kemudian kita akan pastikan di sini tipe jaringan. Di sini sudah saya masuk di AVN, sudah ada. Kemudian di tipe jaringan, di sini prioritas 4G-nya tidak bisa kita pilih, ya. Baik itu dari 3G maupun yang 2G tidak bisa dipilih. Nah, ini kemungkinan yang sering kali terjadi seperti ini, ada kerusakan di bagian hardware, ya. Ya, kok tahu hardware yang bermasalah? Yang jelas di sini sudah kita pastikan bahwa untuk provider sudah terbaca, kemudian prioritas jaringan tidak bisa terpilih, ya. Ya, sekarang kita masuk ke tentang telepon, kemudian kita akan masuk ke seluruh spesifikasi, kemudian di sini ada terakhir, ya, status, kemudian di sini ada tertera IMEI, kemudian ada slot SIM 1 sama 2. Kemudian teman-teman lihat di sini untuk slot SIM 2 tidak ada layanan. Kalau kita klik di sini tidak ada jaringan yang diketahui, kemudian di sini ada keterangan status layanan radio off, ya. Nah, seperti ini yang sering kali saya temukan di kasus tidak ada layanan. Kalau ada keterangan radio off, berarti ada kemungkinan di jalur atau di area sinyal bagian mesinnya, ya. Oke, untuk menentukan kita akan mengeceknya menggunakan kartu lain. Teman-teman juga bisa pastikan sendiri untuk mencoba menggunakan kartu lain, ya. Ini saya menggunakan kartu lain dan kita lihat sama-sama di sini belum bisa muncul sinyal dan tidak ada perubahan sama sekali setelah kita coba mengganti dari kartu, ya. Nah, ini sama saja tidak ada layanan, keterangan di status barnya. Oke, kita matikan terlebih dahulu, kemudian kita lakukan pembongkaran. Kita akan melakukan pengecekan di bagian mesin, ya. Jadi yang pertama teman-teman lihat dulu untuk pengaturan, kemudian cek bagian jaringan, kemudian coba pilih di prioritas status 4G maupun dari 3G, ya. Kalau tidak bisa dipilih, ada kemungkinan juga kena di bagian hardware, ya. Ya, bisa juga dari antena yang bermasalah, bisa juga putus jalur, kemudian bisa juga copot, karena di sini sudah kita tentukan, kita masuk di pengaturan, tidak ada status layanan yang aktif, ya. Jadi bisa teman-teman cek di bagian antena setelah melakukan searching jaringan secara manual. Jika muncul salah satu dari provider sesuai kartu yang digunakan, kemungkinan besar antena bermasalah, ya. Oke, sekarang kita beralih ke mesin yang atas. Kita coba lepas bautnya, kemudian kita akan buka penutup mesin, ya. Jadi kita fokus di bagian mesin, kemudian kita fokus juga di bagian yang bersangkutan dengan sinyal, ya. Nah, ini untuk antena yang di atas masih aman. Kemudian saya copot bagian mesin dan kita akan fokus di bagian area sinyal. Nah, ini coba saya lihat dulu. Nah, ini bagian power, ya. Jadi
untuk area sinyal atau bagian IC sinyal, baik itu dari RF atau WTR, ada tanda ya, dimana letak dari antena, disitulah terdapat area sinyal ya. Ya, kita coba copot bagian kamera, kita amankan, dan di sini kita fokus ke blok area sinyal, karena di situ terdapat bagian antena, berarti di dalam kalengnya ada IC yang terhubung ke bagian sinyal ya. Oke, kita akan melakukan pencopotan bagian kaleng terlebih dahulu. Kita siapkan untuk menutup bagian soket supaya nanti tidak terkena panas. Untuk pencopotan bagian kaleng menggunakan blower, karena ini juga memakan waktu, saya skip saja untuk pencopotan bagian kaleng ya. Nanti saya akan perlihatkan yang sering kali terjadi kerusakan yang menyebabkan tidak ada sinyal, yaitu IC RF ya. Ya, sekarang saya akan coba lepas dulu kalengnya. Saya skip saja videonya, dan ini sudah saya copot bagian kaleng ya. Jadi yang sering kali terjadi jika teman-teman menemukan kasus tidak ada layanan, baik itu dari status dari bar sinyalnya tersilang yang menyebabkan tidak ada layanan, berarti kita akan fokus di bagian IC WTR, karena yang sering kali terjadi yaitu IC WTR ya, yang sering mati, efek dari pernah jatuh atau pernah yang jelas di sini kita akan coba cari tahu dulu seri dari kode IC ya, IC WTR. Biasanya di seri Redmi 8A Pro menggunakan IC WTR dengan kode 2965. Nah, ini sambil saya perbesar, saya akan melihat kode dan letak titik pemasangan ya, jangan sampai terbalik jika sudah melakukan pergantian ya. Oke, karena tadi sudah kita lakukan pengecekan, terdapat tidak ada layanan dan status radio off, berarti di sini kita akan mencopot bagian WTR ya. Yang sering kali terjadi area sinyal bagian WTR yang sering kali mati menyebabkan tidak ada sinyal. Kemudian ini saya coba cabut untuk pengangkatan, saya set panas di 350, untuk anginnya di 5,88 ya, sesuai blower dari teman-teman. Dan ini saya coba angkat dulu untuk IC WTR nya ya. Ini sudah saya angkat untuk IC WTR 2965, kemudian saya akan ganti langsung untuk IC WTR ya. Jadi untuk persamaan IC WTR ini bukan di Redmi saja, ada juga di Samsung. Ini langsung saya coba bersihkan kaki yang masih nempel di PCB ya. Usahakan untuk kaki yang ada di PCB bisa rata, perlahan kita bersihkan, jangan terlalu nekan kuat mata soldernya supaya tidak ada nempel atau gabung dari kaki yang ada di PCB ya. Nah, nanti saya akan carikan pengganti untuk IC WTR yang baru, kemudian kita pasang. Jangan lupa untuk titik pemasangannya jangan sampai terbalik. Nanti kalau ada yang terbalik, kemungkinan terjadi short bagian IC nya ya. Nah, ini sudah saya bersihkan, kemudian kita akan siapkan pengganti untuk IC WTR yang baru. Dan ini sudah saya ambil pengganti dari IC yang baru, kemudian saya coba pasang ya. Jadi untuk pemasangan IC WTR jarang sekali saya gagal, karena satu kali pemasangan sudah berhasil ya. Tergantung dari teman-teman. Jika memang kerusakan di bagian IC WTR
insya Allah satu kali pasang sudah ada sinyal ya, karena kita lihat dari pengaturan tadi kita pilih di bagian prioritas jaringan tidak bisa dipilih ya, saya yakin IC WTR yang bermasalah ya. Oke, jangan lupa titik pemasangan jangan sampai salah. Untuk pemasangan IC WTR terlebih dahulu bisa dipoto, kemudian diingat ya letak atau titik pemasangan jangan sampai terbalik. Langsung saja di sini saya kasih plug di tengah-tengah apa ya, supaya tidak lari atau terkena panas, bisa menyatu kembali ya. Oke, sambil kita presisikan IC yang kita pasang, kemudian kita tembak menggunakan blower. Dan untuk pemasangan untuk panasnya sama ya dengan pencopotan. Dan ini sambil saya blower sebentar untuk memperkuat kaki antara PCB sama IC-nya ya. Ya, kita tambahin plug sedikit di pinggir-pinggir IC supaya bisa mempresisikan kaki yang ada di IC-nya ya. Untuk menentukan IC sudah terpasang dengan benar, nanti akan presisi dengan sendiri di mana letak kakinya akan menyatu ya. Dan ini sambil kita geser juga bisa. Nanti kalau sudah terpasang dengan benar, secara otomatis akan bergeser dengan sendiri ya. Nah, ini sudah bergeser, tinggal saya pastikan kembali. Jika kita dorong menggunakan pinset, IC-nya bakal kembali ke posisi semula, berarti itu sudah presisi ya. Nah, ini untuk IC yang sudah kita cabut kemudian diganti dengan yang baru. Mudah-mudahan bisa cuan ya untuk pergantian IC WTR yang baru. Untuk pemasangan jujur ya, tidak pernah gagal untuk pemasangan IC WTR. Ini saya coba dinginkan, kemudian kita pasang lagi, kita rakit kembali, dan saya yakin ini sudah berhasil. Oke, sebelum itu kita pastikan dulu untuk pemasangan yang benar. Kita akan pastikan tidak ada short bagian IC WTR nya. Dan ini saya ukur dengan metode buzzer, tidak ada ngeground. Oke, sekarang kita coba merakit kembali mesinnya. Kita pasang di frame, kemudian kita pasang modul kamera, kemudian kita coba nyalakan apakah sudah ada sinyal setelah kita masukkan kartu SIM. Oke, ini sudah saya pasang semuanya, tinggal kita tutup dan kita masukkan kartu SIM. Mudah-mudahan bisa berhasil ya. Oke, kita nyalakan dan kita tunggu. Kita lihat sama-sama di sini apakah sinyal sudah muncul. Dan ini memakai kartu Telkomsel ya. Oke teman-teman, bisa diperhatikan di sini alhamdulillah ya sudah berhasil muncul pravidar dari Telkomsel. Berarti ini sudah down ya, sudah berhasil. Kita memperbaiki dari yang semula tidak ada layanan, tidak ada sinyal menjadi ada sinyal ya, berkat dari pergantian untuk IC WTR yang sering kali terjadi tidak ada layanan karena IC WTR mati ya, minta diganti. Dan ini coba kita langsung cek pulsa dan sudah mantap jiwa ya. Oke, sangat mempesona ya. Sudah kita ganti dari IC WTR dan langsung berhasil. Di sini sudah ada sinyal, sudah bisa ngecek pulsa ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu, karena ini sudah berhasil kita perbaiki untuk tidak ada layanan di kasus Redmi 8A yang versi Pro ya. Oke, ini pengganti dari IC WTR yang lama, kemudian kita ganti dengan yang baru.
Dan mungkin saya akhiri saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.